Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai ujian akhirnya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik sebagai dosen dari supervisi, sehingga saya bisa melaksanakan ujian akhir ini berupa presentasi dari salah satu lab yang sudah aku supervisi, yakni lab dari komputer dengan mata kuliah komputer dan jaringan. Nah, di dalam mata kuliah komputer dan jaringan, pada dasarnya kita disuruh untuk menghubungkan PC komputer 1 mau kita hubungkan ke PC komputer 2. Nah, syarat untuk menghubungkan PC komputer 1 dan PC komputer 2 itu ada dua. Yang pertama, kita harus menyediakan sebuah kabel, dan ini kabelannya bukan kabelan sembarang, karena dalam kabelan itu ada dua jenis. Ada kabelan strike dan ada juga kabelan strike itu dia kabelan garis lurus. Sedangkan kalau untuk kabelan cross dia patah-patah seperti ini. Pertanyaannya, kenapa kita pakai yang kabelan cross? Karena di kabelan cross ini kita bisa menghubungkan dari komputer 1 ke komputer 2, sedang yang sesama jenisnya gitu. Sedangkan kalau di kabel strike yang tipikal garis lurus itu dia tidak bisa menghubungkan sesama jenis. Jadi untuk saran kabel strike itu komputer 1 bisa dihubungkan ke switch atau ke router dan sebagainya. Nah, itu untuk syarat satunya, yaitu menggunakan kabelan cross. Ya, saya pertanyaan biar tidak apa. Jadi kalau hanya untuk menghubungkan dua komputer, ada istilah cross tadi. Ya. Nah, untuk mendapatkan istilah kabel cross itu kita pakai apa? Komponen yang kita butuhkan. Kabelan Pak, tapi ada perbedaan dari urutan warnanya Pak. Kabelan kita pakai ya. Terus ujungnya itu apa namanya? Ujung untuk memasukkan kabel itu ke PC apa namanya? Konektor Pak. Konektor apa namanya spesifiknya? Konektor RJ45 ya? Iya, RJ45. Jadi kita butuh itu dua pasti. Jadi kita butuh kabelnya, kabel jaringan plus konektor RJ45 2 unit. Nah, terus untuk bisa diatur itu kabel masuk ke dalam RJ45 butuh perangkat apa lagi urusnya? Tangkrik. Ya, berarti kita harus tahu urutannya ya. Ya, adik modelnya atau tipenya harus cross. Nanti tidak boleh berurutan, nantinya harus ditukar. Apa tujuannya supaya dia terkoneksi, terhubung dua PC ini? Tujuannya apa? Supaya apa manfaatnya? Manfaatnya itu kalau sudah bisa komunikasi begini berarti manfaatnya ya berarti bisa sharing data. Berarti dia kenali, jadi PC dia saling terhubung. Berarti bisa copy data, tidak perlu lagi pakai harddisk eksternal, pakai FD. Terus dia bisa, kalau ada aplikasi chat, dia bisa chatting chat. Jadi misalnya ada itu fasilitasnya, ya pop up namanya itu apa? Win up ya. Jadi bisa komunikasi. Jadi ada via chatnya itu, aplikasi chatnya. Jadi bisa kita berkomunikasi. Ya, dengan dua komputer ini. Kemudian apa lagi selain komunikasi? Printer, sharing printer. Ya, sharing printer. Maksudnya apa sharing printer? Sharing printer berarti. Iya, misalnya printer yang terhubung dengan printer itu PC 1, PC 2 bisa ngeprint. PC 2, komputer 2 bisa ngeprint, tidak perlu angkat printer. Jadi contoh misalnya di dalam di ruang jurusan ini hanya satu printer. Andai kan bukan laptop kan repot. Kalau laptop kan enak tinggal bawa ke sana. Tapi kalau seperti ini printernya diangkat-angkat. Tapi kalau cukup satu printer dibuat ini terhubung, terkoneksi semua. Jadi lebih hemat. Oke? Ya oke lanjut. Terus ini syarat pertama sudah terpenuhi kabel cross, tapi ini belum tentu bisa berkomunikasi dari komputer 1 dengan komputer 2. Nah di situ peran dari syarat kedua. Syarat keduanya, IP dari komputer 1 dengan komputer 2 harus sama. Saya kasih bagian demonstrasinya.
Nah, di sini kita bisa lihat untuk mengatur apa ya? Bagaimana caranya biar tahu IP-nya bisa sama? Itu kita harus tahu dulu IP apa yang kita masukkan di komputer 1 dan komputer 2. Jadi untuk di komputer 1 yang wajib itu ini 192 168 1.3. Selama terakhirnya bukan 1 dan 255 itu bebas kita masukkan nomornya. Karena di nomor 1 dan 255 di bagian akhir itu merupakan bagian gateway. Saya kasih besar dulu ya. Ya, masih bisa. IP pada komputer 1 sudah ada, yakni 192 168 1.3. Nah, untuk IP di komputer 2 dia wajib sama dari 3 angka pertama ini, 192 168 1, selain di bagian terakhir. Karena bagian terakhir ini adalah identitas dari komputer kita. 1.54. Nah, berarti syarat kedua sudah terpenuhi. Kenapa? Karena IP dari ketiga ini 192 168 1 di komputer 1 dengan yang di komputer 2 ini sama, sehingga ini kedua komputer bisa berkomunikasi satu sama lain. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Oke, singkat saja ya, cepat. Itu bebas nggak angka 3 itu? Misalnya 5, Bebas Pak. 1000 bisa? 1000 udah bisa. Kenapa? Karena Sampaikan berapa? Apa Maaf, batasannya? ada kekeliruan. Ya, apa Jadi batasannya? batas untuk dalam IP di sini ada batas maksimalnya itu sampai 255 Pak. Jadi kalau sudah di atas dari 255 itu udah bisa disebut sebagai IP. Tidak terbaca ya? Sudah terbaca. Ada lagi yang perlu harus diketahui dalam hal ini? Sudah cukup.